Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan membawakan ringkasan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dan singgah di Kuba serta membangun masjid di Kuba. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan perjalanan hijrah ke Yasrib, Rasulullah dan para sahabatnya singgah dahulu di Kuba. Dan di Kuba inilah Rasulullah dan para sahabatnya bermukim selama 4 hari, dari hari Senin hingga hari Kamis. Di hari-hari tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu penduduk Yasrib yang dikenal dengan kaum Ansor membangun masjid pertama di Kuba. Tepatnya di hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 14 kenabian Rasulullah bersama rombongan telah sampai di Kuba. Ini sudah sangat dekat, yaitu hanya 5 km dari tenggara dari kota Yasrib. Sementara itu di Yasrib para penduduknya pun sudah mendengar bahwa Rasulullah sudah meninggalkan Mekah. Perasaan mereka sangat berdebar-debar karena selalu menunggu kedatangan Rasulullah. Setiap hari penduduk Yasrib pergi ke Al-Harrah untuk melihat kedatangan Rasulullah. Namun ketika matahari sudah berada di ubun-ubun, para penduduk Yasrib pun memutuskan untuk kembali ke rumah karena panasnya matahari yang sangat terik. Namun ketika esok harinya, para penduduk pun kembali ke perbatasan kota untuk melihat kedatangan Rasulullah, begitu seterusnya. Perhitungan penduduk Yasrib tentang kedatangan Rasulullah itu sangat meleset dari perkiraan mereka, karena mereka tidak tahu bahwa Rasulullah bersembunyi dulu di Gua Sur selama 3 hari dan mengambil rute yang lebih jauh dari jalan biasanya. Sewaktu Rasulullah datang di Kuba, orang pertama yang mengetahui adalah seorang Yahudi. Karena orang Yahudi tersebut mengetahui permasalahan penduduk Ansor, orang Yahudi tersebut berteriak dengan sangat histeris. "Wahai orang Arab, keluarlah, ini orang yang kalian tunggu telah datang." Kaum muslimin yang mendengar teriakan orang Yahudi tersebut langsung keluar dengan membawa senjata dan meneriakkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka semua pun menemui Rasulullah. Mereka semua mengelilingi Rasulullah dan Abu Bakar sambil meneriakkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka begitu gembira menyambut kedatangan Rasulullah. Sebenarnya kaum Ansor ini belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Jadi mereka tidak bisa mengenali Rasulullah yang mana. Mereka mengira Abu Bakarlah Rasulullah. Karena penampilan Rasulullah yang sangat sederhana, tidak seperti raja-raja pada umumnya. Tak kala kaum Ansor menyambut Abu Bakar, Rasulullah pun hanya duduk dan diam. Abu Bakar yang diberi ucapan selamat datang merasa tidak enak dengan Rasulullah. Abu Bakar sendiri juga bingung mau menjelaskan dari mana dengan sambutan yang begitu meriah tersebut. Tiba-tiba sinar matahari menerpa wajah Rasulullah. Abu Bakar pun melindungi Rasulullah dari sinar matahari yang sangat panas. Pada saat itulah kaum Ansor baru tahu yang mana Rasulullah sebenarnya. Kedatangan Rasulullah di Kuba akhirnya nyampe juga ke telinga kaum Ansor di Yasrib. Mereka pun rela menemui Rasulullah di Kuba. Selama di Kuba, Rasulullah pun tinggal di rumah Ummi Kulsum bin Hadam. Rasulullah pun sering juga datang ke kediamannya Sa'ad bin Khaisamah.
untuk berdiskusi tentang Islam dengan sahabat-sahabat lainnya. Sementara itu, di Mekah, Ali bin Abi Thalib telah menyelesaikan amanahnya yang dipesan oleh Rasulullah untuk menyerahkan kembali barang-barang kaum musyrikin yang dititipkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan selama 4 hari di Kuba, Rasulullah pun merancang sesuatu yang amat besar, yakni Rasulullah membangun sebuah masjid dan sholat di dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah selama masa kenabian beliau. Dan masjid ini menjadi pusat berkembangnya agama Islam. Pada hari kelimanya, Rasulullah dan para rombongan yang berjumlah 100 orang laki-laki meninggalkan Kuba dan berjalan menuju Yatsrib. Ketika tiba waktunya sholat Jumat, para rombongan belum juga sampai di kota Yatsrib. Akhirnya Rasulullah pun memutuskan sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Daerah ini disebut juga Wadi Ar-Roruna. Setelah sholat Jumat selesai, Rasulullah pun kembali melanjutkan perjalanan menuju Yatsrib, yang tinggal sedikit lagi. Terhitung sejak hari pertama Rasulullah masuk Yatsrib, maka kota Yatsrib berubah nama menjadi Madinatur Rasul, atau disebut juga kota Rasulullah, yang kemudian disingkat dengan nama Madinah. Jumat ini merupakan Jumat yang agung bagi umat Islam. Dari lorong-lorong kota Madinah keluar suara tahmid dan takbir untuk menyambut kedatangan Rasulullah. Seorang sahabat bernama Al-Barra bin Azib menyaksikan kedatangan Rasulullah dari kejauhan, lantas berkata seperti disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah begitu gembira. Segembira mereka menyambut Rasulullah SAW. Bahkan semua penduduk Madinah menginginkan Rasulullah tinggal di rumahnya. Bahkan di antara mereka ada yang menarik tali onta Rasulullah agar tinggal di rumahnya. Namun Rasulullah pun menolaknya dengan sangat sopan. Rasulullah pun berkata, biarkan saja unta ini terus berjalan sampai unta ini akan berhenti sendiri, karena unta ini sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Unta yang ditunggangi oleh Rasulullah terus berjalan sampai berhenti di sebuah lokasi berdirinya Masjid Nabawi sekarang. Unta Rasulullah pun duduk sebentar dan berjalan beberapa langkah. Unta ini menoleh ke kiri dan ke kanan, kemudian dia kembali kemana ke titik dia berhenti tadi. Di titik inilah Rasulullah berhenti dan turun dari untanya. Seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori segera mengambil barang bawaan yang berada di unta beliau. Meskipun penduduk Madinah berkali-kali mendesak beliau sudi tinggal di rumah mereka, Rasulullah tetap menolaknya. Secara kebetulan unta pun berhenti di rumah keluarga beliau, dari bunda ibunya, yakni Ibunda Aminah. Dengan cara inilah Rasulullah dapat memuliakan para paman dan bibinya dari pihak ibundanya. Dan sesungguhnya itu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, istri beliau, Saudah, dengan Fatimah dan Ummi Kulsum, mereka menyusul ke kota Madinah. Mereka tiba di Madinah bersama Ummu Aiman dan Usamah bin Zaid. Selain mereka datang juga dari keluarga pihak Abu Bakar, yakni Abdullah dan Aisyah. Sedangkan putri Rasulullah yang bernama Zainab masih tinggal di kota Mekah dan tinggal dengan suaminya yang bernama Abu Al-As. Itu tadi ringkasan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan hijrah ke Yatsrib dan singgah di Kubah serta membangun masjid di sana. Jika saya salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.